tanya nanti boleh ditanyakan. Sekarang kita menginjak untuk pertemuan yang harusnya ini sudah keempat kalau nggak salah saya. Untuk enggak ya, kedua ya ini ya. Keempat kan kalau reguler ya. Iya, Kak. Ya oke. Keempat itu anak DT ini harusnya keempat ini. Kalau model saya nggak ada yang request perkuliahan ya sudah berarti lewat Google Classroom. Artinya cukup dengan melihat video saya. Ini anak pondok ini DT ini nggak pernah request. Oh, berarti sudah pinter semua, nggak apa-apa. Oke, kita sekarang menginjak ke supply chain and integrated process sama supply chain planning process. Nah, saya mengulas lagi bahwasanya core of supply chain management antara lain adalah seperti ini, ya. Jadi ada manajemen, ada analisis, ada logistik, ya. Logistik adalah bagian dari kegiatan supply chain, ada time to market, ada plan, distribution, procurement, dan profit. Nah ini yang dikatakan terintegrasi ini ya seperti ini. Jadi semua sisi, semua bidang itu harus dipertimbangkan di dalam memastikan rantai pasok gitu ya, dalam memanage rantai pasok atau dalam memanage supply chain. Nah ini antara lain sebagai contoh saja bagaimana mengorganize atau memanage sebuah supply chain gitu ya. Manajemennya bagaimana, dianalisisnya seperti apa, logistiknya kayak apa, time to marketnya bagaimana, perencanaannya seperti apa, distribusinya menggunakan apa, procurementnya ngaturnya seperti apa, dan tidak lupa dengan masalah foundation and profit gitu ya. Jadi bagaimana permodalannya dan bagaimana untuk menghasilkan value yang diharapkan, itu seperti itu. Ini contoh. Banyak gambar-gambar yang mungkin kalian ngelihat di internet atau di apapun itu istilahnya gitu ya. Tapi jangan bingung, yang pasti tergantung daripada seberapa luas kita memanage sebuah supply chain atau seberapa penting bidang-bidang itu harus dimanage di dalam supply chain. Nah ini juga, ini biasanya kalau dalam jasa itu lebih singkat biasanya gitu ya. Bagaimana mempersiapkan material untuk contoh ini kayak bengkel, contoh ini ya. Contoh bengkel itu kan ada alat-alat. Bagaimana menyiapkan alatnya? Seberapa banyak menyiapkan alatnya? Dengan harga berapa sih alatnya supaya apa? Supaya nanti dalam pengelolaan pendanaan dan profit itu bisa lebih menguntungkan. Itu seperti itu. Procurementnya bagaimana? Procurement itu tidak cuma masalah peralatan ya, tidak cuma masalah bahan, tapi SDM-nya seperti apa? Terus kemudian tools yang dipakai juga seperti apa? Tools itu bisa jadi accountingnya, bisa jadi perangkat lunak yang dipakai misalkan dengan aplikasi misalkan seperti itu. Terus kemudian setelah semua peralatan dan semua tools yang di arrange itu sudah ada, bagaimana menyiapkan atau memasukkan itu ke dalam satu wadah. Kalau di sini saya contohkan adalah gudang atau kantor barangkali, itu seperti itu. Bagaimana menempatkan itu semua? Kalau barang-barang dimasukkan ke gudang, bagaimana supaya kalau yang sudah ikut LAO mesti paham itu. Bagaimana supaya barang yang masuk di akhir itu bisa terdelivery di awal, atau bagaimana supaya barangnya tidak gampang rusak dan lain-lain. Kalau saya umpamakan ini adalah sebuah kantor, bagaimana supaya jika ada customer masuk itu ngerti, oh ini adalah tempatnya staff, oh ini adalah tempatnya customer service, oh ini adalah tempat meeting dan segala macam. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagaimana supaya mendistribusikan baik itu barang ataupun jasa dengan baik dan benar. Yang terakhir, kalau terjadi komplain atau terjadi barang kembali atau terjadi klaim, itu bagaimana menanganinya dengan baik. Itu seperti itu. Oke. Nah ini contoh yang lebih luas ya, seperti tadi dari mulai memanage bagaimana, menganalisa seperti apa, logistiknya bagaimana, time to marketnya kapan, planningnya seperti apa, dan segala macam sampai dengan foundation and profit. Nanti di akhir mata pelajaran ini saya akan berikan tugas yang terkait dengan gambar ini. Oke, nah ini yang harus dipahami walaupun ini sebuah gambar ya, tapi harus paham betul-betul bahwasanya SCM itu terkait dengan material flow dan information flow. Nah, yang sekarang mungkin kemarin kalian banyak mempelajari tentang logistik, banyak mempelajari tentang material flow, bagaimana mendistribusikan sebuah barang. Tetapi jangan lupa ada information flow. Untuk apa? Untuk sebagai penyajian data supaya supply chain ini bisa bergerak dengan baik. Rantai pasoknya bisa bergerak dengan baik. Kebutuhan dan permintaan,
kebutuhan dan penawaran. Permintaan dan penawarannya bisa seimbang. Sehingga tengah-tengah ini organisasi aktivitas yang ada di tengah-tengahnya dapat meraih keuntungan, dapat memperoleh pekerjaan dan meraih keuntungan, serta dapat meningkatkan value masing-masing organisasi. Nah, ini juga flow daripada SCM, ya, ada manufacturing, supplier, raw material, customer, retail, location, distribution. Banyak sekali gambar-gambar yang mungkin kalian bisa amati, dan materinya saya yakin banyak teori dan materi yang sudah kalian harusnya bisa dibuka. Oke, ini yang namanya integration. Kalau tadi bilang material flow, terus information flow, sebetulnya material apa dan informasi apa sih? Satu produk informasi finance. Pasti yang namanya dari supplier itu ada informasi tentang produknya. Setelah informasi tentang produknya ada informasi harganya. Setelah informasi harga, belinya di mana? Bagaimana deliverynya? Melalui siapa saja? Itu seperti itu. Nah, semua itu menjadi satu flow atau menjadi sebuah siklus yang memang berkesinambungan dan nyambung, artinya berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, stop, barangnya nanti sudah tidak ada lagi, itu seperti itu. Oke, ini juga tentang integration, ini sebagai contoh saja ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga di video saya, jadi ada banyak sekali, makanya kalau saya bilang supply chain ini sebetulnya pelajaran yang menurut saya itu mentoknya pelajaran gitu ya. Mentoknya mata kuliah itu ya di sini, karena apa? Semua ada di dalamnya, baik manajemen maupun akuntansi. Ada ngitung profit, ada ngitung harga jual, ada ngitung harga produksi, dan ada manajemen pergudangannya, ada manajemen packagingnya, ada manajemen iklannya, semuanya ada. Termasuk after salesnya juga ada, artinya return manajemennya juga ada. Kemarin waktu saya ngajar anak reguler ada yang pertanyaan, Pak, gambar ini tuh mesti berurutan apa tidak? Apakah benar supply chain itu mulai digerakkan dari mulai customer relationship management doang, kemudian supplier relationship, terus sampai dengan return management? Apakah itu atau bisa tidak berurutan? Yang pasti tidak berurutan pun sering terjadi. Jadi ini adalah sebuah integrasi yang prosesnya bisa dimulai dari mana saja. Oke, ini masih SM planning proses. Jadi setiap langkah, setiap kegiatan itu pasti membutuhkan sebuah perencanaan. Saya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, contoh. Supplier pun dalam rangka dia mengadakan barangnya, dalam rangka dia mempromosikan barangnya, dan dalam rangka dia menjual barangnya atau mendistribusikan barangnya, pasti butuh planning. Jadi integrasi yang sudah ada atau integrasi yang akan dilakukan di dalam supply chain tentunya memerlukan sebuah planning. Setiap kegiatan, contoh supplier itu tadi, memerlukan sebuah planning. Manufacturer atau pabrik pun harus ada sebuah planning. Bagaimana dia merencanakan sebuah produk dari mulai desainnya, bagaimana dia mengadakan bahan-bahannya, bagaimana dia menghitung supaya harga pokok pembelian dengan harga pokok penjualan itu bisa menguntungkan. Terus bagaimana meningkatkan value-nya atau meningkatkan purna jualnya. Terus bagaimana supaya memasarkan barangnya, dan bagaimana dia mengkolaborasikan dengan stakeholder-nya atau dengan customer-nya. Demikian juga bagian distribusi atau distributor atau yang kita kenal dengan logistik. Bagaimana merencanakan pergerakan barang itu supaya aman, efektif, efisien, cepat dan tepat, just in time, serta menguntungkan. Itu seperti itu. Sampai dengan barang itu diterima oleh customer. Yang antara lain tujuan daripada integrasi proses supply chain management adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Itu seperti itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, ini sebagai contoh saja, supplier pun memerlukan perencanaan. Ya, dari mulai delivery, sources, membuat, mendelivery lagi, kalau ada barang kembali, ataupun kalau kita yang di tengah-tengah sebagai trader misalkan, itu seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan perencanaan. Ini saya kasih contoh sampel daripada flow salah satu proses flow daripada barang ya. Yang saya contohkan di sini karena saya cuplik gambar dari yang ada di internet, itu sebagai contoh adalah mainan plastik. Kalian bisa lihat yang di bawah ya. Kalau di atas itu kan teorinya. Jadi ada second tier, ada first tier, bahkan mungkin sebelumnya ada third tier istilahnya gitu ya.
Kalau orang-orang nyebut ini adalah party logistik atau logistik partai. Jadi semua pihak yang terlibat dalam proses logistik dan supply chain management. Jadi pertama kalau saya umpamakan ini adalah sebuah supply chain-nya mainan dari kayu. Yang pertama pastinya mainan dari kayu itu kan butuh plastik. Kenapa plastik? Untuk kemasan. Nah, plastik ini sendiri butuh bahan baku. Oil refinery itu maksudnya adalah bahan baku. Bukan cuma bahan baku dalam arti bahan bakar, tidak. Tetapi semua bahan untuk pembuatan plastik. Plastik yang seperti apa? Ya untuk ngemas daripada mainan itu seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah sheet metal. Maksudnya adalah kebutuhan akan barang-barang yang berhubungan dengan metal. Contoh mungkin alat-alat untuk mengukir, misalkan butuh alat ukir itu dari metal. Itu seperti itu. Nah, sampai dengan barang makan adalah air mineral, kalian bisa bayangkan air mineral ini prosesnya sangat panjang. Sampai dengan di tangan kita ini kalau kemasan yang berapa mili itu yang kayak gelas itu harganya Rp500 misalkan. Rp500 sampai dengan di tangan kita. Sementara air mineral itu melalui kegiatan yang panjang dari mulai mata airnya, dari mulai mata airnya sampai dengan itu diolah menjadi minuman yang betul-betul layak untuk disuplai. Untuk memproduksi minuman layak disuplai juga harus ada analisis kesehatan. Oke, harus dicek bahwasannya itu kandungannya itu layak untuk diminum oleh manusia. Misalkan seperti itu. Terus kemudian labelingnya dan segala macam. Sampai dengan minuman itu kita nikmati. Nah, proses dari mulai mata air sampai dengan air mineral itu kita nikmati, itu yang merupakan namanya proses supply chain management. Nah, ini seperti gambaran tadi, ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya. Bahkan mungkin ada yang kasih contoh tier ke-6 misalkan seperti itu. Jadi adalah itu tahapan-tahapan daripada rantai pasok atau supply chain. Nah, untuk zaman sekarang tidak akan meninggalkan internet. Apalagi zaman dulu pun sudah ada, apalagi zaman seperti sekarang. Marketingnya juga harus menggunakan internet. Terus kemudian komunikasinya juga menggunakan internet dan lain-lain. Jadi internet merupakan salah satu tools atau alat dalam rangka mensukseskan supply chain management, dalam rangka mensukseskan sebuah manajemen rantai pasok. Itu seperti itu. Nah, gunanya di mana internet terbaru? ERP, Enterprise Resource Planning. Ya? Halo? Ada mahasiswa baru. Yang mau gabung? Harus di admit dulu.